Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker. Saya akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk esok hari. Dan pada saat ini menjadi kesempatan untuk teman-teman Sobat Joker Trader yang sudah request sebanyak 30 emiten yang layak untuk diulas. Sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG di sini sudah membentuk candle hammer. Berpeluang akan menguji area supply atau area resistance, di mana pola area resistance ini adalah retest ketika koreksi yang sudah terjadi dengan pola inverted head and shoulder, dengan pola head and shoulder dengan koreksi yang sudah sesuai dengan area demand, terjadi pullback di sini, dan saya pikir momentum untuk menguji area all time high-nya layak untuk dilakukan. Di posisi break bullish sudah dilewati ya, di area 6.665 menjadi pertanda bagus dan kabar indah untuk IHSG. Angka kunci memang jika dia mampu break area all time high-nya menjadi kabar yang sangat indah juga untuk para trader dan investor di Indonesia. All time high-nya bergerak di 6.694. Secara MACD dan RSI sendiri seharusnya menjaga momentum bullish itu masih cukup kuat. Jadi bukan tidak mungkin all time high akan di break di esok hari atau dalam minggu ini. Baik, saham pertama yang akan saya review ada BEX. BEX kalau kita lihat pernah saya ulas sebelumnya. BEX sudah membentuk pola bearish channel tetapi dia breakdown ke bawah lagi. Jadi saya pikir pola skenario yang sudah terjadi di saham BEX ini tidak cukup bagus, maka kita lakukan remove drawing atau kita akan melakukan analisa ulang. Kalau kita lihat secara pola, sebentar kita akan hidupkan dulu tools yang kita pakai. Area pantulan yang terjadi pertama itu di 74 dan area pantulan kedua itu terjadi di 70 dan pantulan ketiga itu berada di 67. Nah, pada tiga rentang area ini saya pikir teman-teman bisa menimbang untuk entry di area range buy on weakness di 70 dan 67. Jika dia mampu breakdown di bawah 67, misalnya dia breakdown ke 65, saya pikir layak tidak diminati lagi untuk saham BEX atau layak untuk ditinggalkan sementara ya. Secara MACD dan RSI-nya juga tidak cukup indah, saya pikir tidak cukup bagus. Jika dia mampu bertahan di area ini atau setidaknya dia membentuk area base, menjadi pilihan juga untuk konsolidasi saham BEX untuk menarik beberapa trader yang tertarik di saham ini. Jika dia untuk mematahkan posisi downtrend, saya pikir awal permulaan dia akan melakukan break bullish dulu di 76. Secara gambaran trend line saya pikir kalau kita tarik ini menjadi batasan yang mungkin saja untuk IHSG nantinya, untuk BEX ya, masih cukup jauh untuk mematahkan tren turun yang cukup besar dari bulan Agustus. WNC dulu ya, saya pikir untuk saham BEX. Lalu ada saham SCNP. Posisi SCNP di sini mengalami penguatan secara dadakan ya. Dan sekarang posisinya break bullish lagi di 256. Secara pola trend line kita membuat di sini adalah bearish channel. Sebelumnya kita sudah melakukan analisa ambil di 2 November dan sudah taking profit di area supply-nya di 284 sampai 280 dan posisi sekarang sudah menguji area break bullish-nya di 256, kemungkinan besar akan menembus area supply-nya ini di letak volume yang sangat valid. Kemungkinan besar akan melaju juga bisa mencapai area 330 sampai 332. Secara MACD dan RSI sendiri wajar-wajar saja peningkatan yang sangat signifikan dilakukan saham SCNP.
Layak diminati jika dia mampu bertahan di area 284 hingga 280. Namun jika teman-teman ingin entry, saya pikir bisa mempertimbangkan buy on weakness saja di area break bullishnya ini di 256 dengan target taking profit di 280 dan 284, atau bisa menunggu hold dengan money management atau melakukan dengan trailing stop ya hingga mencapai area supply di 330. Lalu ada saham BRMS. Posisi BRMS di sini kalau kita lihat secara gambaran yang sudah saya buat adalah bentuk pola Elliott wave. Saya pikir di sini ada wave pertama dan wave kedua, wave ketiga dan wave keempat, dan wave kelimanya sudah kebentuk ya. Dan biasanya kalau pola Elliott wave ini terjadi, maka selanjutnya adalah ABC atau XAY. Nah, posisi XAY ini kemungkinan besar juga sudah selesai. Maka akan ada pembuatan tren baru atau wave baru ya yang bisa saja dimulai. Tetapi kalau kita melihat secara Fibonacci saja, ketika BRMS membentuk area base di sini, itu menjadi sudah cakupan bagus untuk konsolidasi saham BRMS. Dan posisi sekarang sudah bergerak di atas 0618 dan 0,5-nya. Area resisten secara Fibonacci itu bergerak di 107. Jika dia mampu menembus 107, potensi menuju area 113. Kalau kita hapus Fibonacci-nya, kemungkinan besar dia akan masuk kembali area pola bullish channel yang dimiliki saham BRMS. Tetapi layak diminati jika dia mampu bertahan di area 101 ya. Ada chance menuju area 113 dan menuju area 129 dan 122 yang merupakan yang sudah di retest jadi area supply pada tanggal 29 Juni lalu. Lalu ada saham MPPA. MPPA di sini masih cukup sama. Kita masih menunggu atau WNC dulu untuk melakukan buy on weakness ya. Kalau kita diberi kesempatan melakukan pembelian, bisa bergerak di range harga 495 sampai 435. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi memang. Tapi dari volume distribusi yang sudah terjadi, hari ini saja sudah sangat besar dibandingkan dengan volume akumulasi di 9 November. Kemungkinan besar dia akan retest. Ketika dia patah tren seperti ini, dia akan retest untuk melanjutkan tren penurunannya. Jadi, jika dia mampu meretest ini lagi, saya pikir ini adalah second chance untuk diberi kesempatan para retail atau investor ataupun trader untuk exit ya, sementara. Selanjutnya ada saham truk. Saham truk di sini dia retest di pola supply, di mana posisi supply yang sudah di break ya, dan sekarang berada di posisi area demand. Area supply yang sudah ditunjukkan kemarin memang di area 200 hingga 190. Jika teman-teman tertarik, saya pikir kalau kita hapus saja, bisa mempertimbangkan untuk entry di area range 160 hingga 168. Tapi berhati-hati, di sini kemungkinan berbentuk pola inverted cup handle. Jika memang pola inverted cup handle ini valid, maka target penurunan lanjutannya bisa mencapai area base di sini di 134 hingga 129. MACD dan RSI-nya masih mengindikasikan distribusi. Jadi saya pikir lagi dihindari jika teman-teman ingin trading di saham truk, atau bisa mempertimbangkan dulu untuk entry di area 160 hingga 158 dengan catatan dia membentuk candle hijau dengan posisi pullback. Selanjutnya ada saham IMJS. Posisi IMJS di sini sudah bergerak di area range demand-nya di 474 dan 462 dan terlihat cukup kuat ya. Dan sekarang sudah floating profit 5-6%. Area lanjutan yang akan diuji adalah area 576 yang merupakan area break bullish menuju area supply di 664 hingga 644. Secara trading plan, jika teman-teman sudah entry di area 470, risk and reward-nya itu cukup besar ya, di 4,8 dengan pertimbangan profit di 40% dengan loss itu di 8%. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi dan layak diminati jika dia mampu bertahan
di atas range demand-nya ini di 474 hingga 462. Selanjutnya ada saham teknologi, ada Tefas. Tefas di sini sudah mendekati area range pertama. Jika teman-teman tertarik, area range buy di 4.630 hingga 4.510. Jika teman-teman bisa mempertimbangkan area ini untuk titip sendal, maka area entry yang saya sarankan bisa bergerak di area 3.930 atau bergerak di range demand 3.460 hingga 3.260. Dengan catatan, pada tahap pertama kita titip sendal dahulu di 4.600 ini, lalu kita 2 kali entry di 3.900 dan 3.200. Atau jika teman-teman tidak titip sendal, teman-teman bisa mempertimbangkan langsung saja entry di 3.900 dan 3.200. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengindikasikan distribusi dan layak diminati untuk memantau saham Tefas untuk kita masukkan watchlist. Selanjutnya ada saham True. Salah satu saham high risk ini masih bergerak di area range demand-nya ya. Bergerak di range 168 hingga 151. Jika posisinya masih bergerak di area demand, teman-teman bisa melakukan akumulasi secara bertahap saja. Tetapi jika dia patah di bawah 151, saya pikir teman-teman bisa mengurangi posisi untuk mempertimbangkan area entry kembali di 135. Tetapi area 135 juga menjadi pertahanan terakhir di mana IPO-nya terakhir itu di range harga 135. Potensi break bullish masih sama di 203, target profit ada area supply gap ya di 292 hingga 311. Secara MACD dan RSI sudah menandakan akumulasi secara bertahap, tinggal menunggu saja volume transaksi yang mulai ramai. Saya pikir layak diminati ketika True sudah terbang. Tetapi jika teman-teman ingin mengambil potensi untuk akumulasi secara bertahap saja, bisa bergerak di range 168 hingga 151 dengan cara entry dan pakai money management yang terbaik. Lalu kita akan berbicara MTDL. Salah satu saham teknologi ini juga menguji kembali area range supply-nya di 3.720. Area all time high-nya masih sama di 4.090. Jika dia mampu membuat area base di 3.720 ini, potensi menuju area all time high-nya masih cukup kuat. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Layak diminati jika dia membentuk area base. Tetapi jika dia tidak membentuk area base yang cukup kuat, teman-teman bisa mempertimbangkan buy on weakness di 3.300 dengan catatan melakukan pola resistance become support. Selanjutnya ada saham beef atau saham daging ya. Beef di sini sebelumnya kita membahas ada pola penan, tetapi pola penannya masih membentuk candle doji yang sangat kecil-kecil ya. Dan sudah mengarah, saya pikir sudah keluar dari pola patternnya, saya pikir belum ya. Kalau kita tarik, ini masih bergerak di area range yang wajar. Nah, jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan untuk area entry-nya saja di area support-support terdekat seperti 85, 83, ataupun kemungkinan besar di 86. Teman-teman bisa mempertimbangkan untuk entry dengan posisi break bullish-nya saya pikir di posisi 92 untuk saham beef. Jika sesuai trading plan 11,67, resikonya entry di 82, stop loss di 79 dengan target profit kita di 117. MACD dan RSI-nya sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Namun dari posisi pergerakan harga masih cenderung sideways. Layak diminati dan dalam watchlist ya jika dia mampu break bullish di atas 92. Selanjutnya ada saham udang digital yang ramai karena Kaisang Pangarep ya masuk dalam salah satu kepengurusan perusahaan dan termasuk investornya juga. Kemarin sudah masuk area taking profit pertama di 575 hingga 565. Selamat bagi teman-teman yang sudah swing trade di saham ini dan sudah taking profit ya. Posisi jika dia mampu melewati area 575, kita masih menunggu di area 665 untuk taking profit kedua. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi dan layak diminati
jika dia mampu bertahan di atas 485 yang merupakan area break bullish-nya. Lalu ada saham PKPK. Salah satu emiten batubara ini menjadi kabar bagus jika teman-teman memantau ya. Area entry-nya masih sama sebelumnya di 140 hingga 138. Area high yang akan diuji terdekat adalah 191. Jika area high ini mampu ditembus, maka kalau kita tarik secara Fibonacci saja, maka ada area lanjutan yang saya pikir layak diminati, itu ada di 214 untuk target profit pertama, atau bisa menunggu di area 1618-nya itu di 225. Jika kita berbicara secara Fibonacci. Tetapi jika area supply ini atau area high-nya ini tidak mampu ditembus, maka kecenderungan untuk koreksi masih cukup kuat ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk entry ketika dia bergerak di atas 191. MACD dan RSI-nya sudah menandakan ingin bullish, di mana MACD-nya sendiri sudah hampir melakukan golden cross. Selanjutnya ada saham Soci. Saham perkapalan ini cenderung mengalami koreksi, di mana posisinya sudah break dari pola cup and handle dan sudah meretest kembali area resistance become support yang bergerak di range harga 214. Secara trading plan, jika teman-teman entry di area 214, target profitnya mencapai area 230 dan 240. Atau secara target swing, minimal melakukan cut loss di 7-8% dengan optimasi profit di 24 hingga 25%. MACD dan RSI-nya sendiri masih mengindikasikan akumulasi, tetapi dari volume distribusi yang sangat cukup kuat, saya pikir akan cenderung breakdown ke bawah ya. Jika posisi Soci bergerak di bawah area supply-nya kembali, layak dihindari dulu ya. Kemungkinan akan cenderung lebih turun dari penurunan kekuatan harganya. Lalu ada saham WiFi. WiFi di sini masih cukup sama, saya pikir ulasan saya. Jika dia mampu bergerak melewati area break bullish pertama di 730 atau paling tidak melewati area supply-nya di 800, sangat bagus ya. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Jadi layak diminati jika dia mampu melewati area 730 bertahan dengan volume yang cukup valid, lalu lanjut di atas 800 yang merupakan area supply, di mana area supply ini sudah diuji 2 kali dan tidak cukup ditembus. Dan kalau pada gambaran besarnya ini adalah pola bearish channel. Jika dia breakout dengan volume yang sangat valid, saya pikir cuan dari bearish channel yang Sobat Joker sudah lihat, kalau kasih cuan itu tidak pelit ya. Layak diminati jika teman-teman tertarik untuk saham WiFi. Selanjutnya ada saham Hope. Posisi Hope di sini masih membentuk area base, selama dia tidak patah di bawah 101 layak diminati ya. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Selanjutnya ada saham PTPP. Posisi PTPP di sini sudah rebound, saya pikir sudah bergerak di area range demand-nya. Second chance untuk entry di area 1205 hingga 1155 dan sekarang sudah bergerak di atas supply di 1270. Area lanjutan yang akan untuk tren PTPP itu bergerak di 1410 hingga 1375. Dan saya pikir ini membentuk pola cup and handle. Jika dia mampu breakout dengan pola cup and handle yang pasti, maka target optimal kita sesungguhnya bisa mencapai ya di area 1940. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi, tetapi dari volume distribusinya sudah mengalami pelemahan. Jadi layak diminati jika teman-teman tertarik untuk saham PTPP. Lalu ada saham Friend. Posisi Friend di sini menguji area demand kecilnya yang bergerak di angka 115 hingga 114. Posisi koreksi sehat bisa saja terjadi. Jika terjadi, teman-teman bisa mempertimbangkan menunggu di angka 107 hingga 102. Jika dia mampu melewati pertahanan
dan bertahan dengan cukup kuat, maka area supply yang akan diuji kembali adalah di 124 dan 121. Jika ini ditembus dengan cukup kuat, maka kita cukup optimis trend akan mencapai areanya kembali di area supply terkuat di 150. Selanjutnya ada saham BEPS. Berkah beton ini dulu memiliki sejarah kita entry di area 350 dan 330, dan sekarang kalau kita lihat posisinya sudah bergerak di atas 2400, hampir 800% ya. Multi bagger. Dan secara koreksi sehat saya pikir jika ingin entry sebelumnya kita menunggu di area 1190. Tetapi karena tidak dikasih, maka tren kenaikan saham beton sangat kuat. Posisinya sekarang, jika teman-teman ingin entry di saham beton, bisa mempertimbangkan selama dia tidak patah di 2100 layak diminati. Atau teman-teman bisa menunggu dulu, paling tidak dia membentuk area base seperti yang dia lakukan di area ini. Seperti di area 1450 hingga 1340. Tetapi jika dia tidak membentuk area base, saya pikir layak dihindari dulu ya untuk saham BEPS. Atau teman-teman ingin fast trade, bisa mempertimbangkan cara tradingnya sehingga tidak kecopetan di saham ini. Lalu ada saham Bukalapak di sini sudah rebound saya pikir ya. Sudah bergerak di angka 750 dan mencoba menguji area break bullish-nya. Sebelumnya kita menawar di posisi 600 hingga 580 untuk averaging. Tetapi dia membentuk area base di bawahnya cukup kuat saya pikir, yang bergerak di range harga 680 hingga 655. Potensi jika dia mampu break bullish 750 dan bertahan cukup kuat, saya pikir layak optimis ya menuju area 975 dan 1035 untuk target profitnya. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi dengan volume bar yang cukup kuat. Seharusnya Bukalapak mengikuti tren kenaikan secara bertahap. Selanjutnya ada saham perbankan bank mini digital, ada INPC. Posisi INPC di sini sudah membentuk double bottom dan sudah breakout dan sudah juga menguji area resistance become supportnya di 149. Target profit kita masih sama di 174 dan 189. Jika teman-teman sudah entry di 149, saya pikir bisa hold saja. Jika teman-teman ragu, paling tidak jika dia membentuk area lower low lagi di bawah 140, teman-teman bisa mengurangi posisi. Karena kemungkinan besar menuju area 127 dan 125 masih cukup besar untuk chance-nya. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Jadi like diminati saham INPC ke depannya. Selanjutnya ada saham Jasnita Telekomindo. Saham Jasnita ini masih menguji area break bullish-nya di 174 dan sekarang bergerak di area posisi sideways saya pikir di 160 hingga 153. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan untuk entry di 142 ini untuk menunggu sementara atau bisa melakukan akumulasi selama dia tidak patah di bawah 153 ya. Area 174 merupakan area break bullish-nya yang cukup kuat di mana area ini sudah diuji beberapa kali menjadi area supply dan area resistance. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan akumulasi, tetapi dari volume transaksi sangat sepi. Layak diminati jika teman-teman tertarik, ada area range buy yang sudah layak ya di 160 dan 153. Lalu ada saham ASJT, Asuransi Jasa Tania. Posisi asuransi ini hampir melewati atau hampir menuju area break bullish-nya di mana sebelumnya kita memprediksi Cupman handle, tetapi dia membentuk area base yang sangat lama yang bergerak di range harga 151 hingga 142. Volume yang sangat besar hari ini, saya pikir terjadi hal yang tidak kita duga di mana trading cepat mungkin terjadi di saham ASJT ya. Masih cukup sama pandangan kita jika dia masih bergerak di area range demand di 151 dan 142, teman-teman layak meminati saham ASJT. Posisi break bullish-nya di area 174 yang merupakan area supply dan area resistance yang kuat.
Selanjutnya ada saham Denar. Bank digital kali ini membentuk pullback saya pikir ya, tetapi belum cukup valid. Jika dia mampu melewati area area 294, saya pikir layak untuk di trading ya saham Denar. Dengan fast trade saja saya pikir potensi bisa mencapai area 320 dan teman-teman bisa taking cut loss di 284. Atau cut loss ya, saya pikir di 294. Dengan catatan Denar bergerak di atas 294. Lalu ada saham bank lain yang diminati untuk fast trade juga, ada BKSW. Posisi BKSW di sini jika dia bergerak di atas 190 teman-teman bisa entry. Tetapi jika dia bergerak di bawah 183 teman-teman bisa hindari dulu untuk tidak trading. Mengapa? Karena akan ada potensi kita melakukan pembelian buy on weakness di bawah di 177. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan akumulasi. Jadi diminati ketika bank mini digital tiba-tiba bergejolak kembali ya. Selanjutnya ada saham HDFA. Ini merupakan salah satu saham non liquid. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan untuk entry di posisi area supply gapnya, demand gapnya ini di 242 dan 250. Tetapi teman-teman bisa mampu memperhatikan area pantulan yang bisa saja terjadi di range 270 dan 294 karena di sini ada area tail yang sering terjadi ya di bulan Juni, di akhir Juni, di awal Agustus, dan kemungkinan besar akan terjadi lagi di esok hari. Kemungkinan jika dia mampu bertahan di area 270 dan 262 teman-teman bisa fast trade saja. Dengan target profit saya pikir di 288, cut loss-nya di bawah area trend line-nya saya pikir di 260 atau di atas 266 sesuai dengan entry yang teman-teman pakai. Misalkan entry-nya di antara ini di 296, nah teman-teman bisa melakukan cut loss saja di 260. Jika teman-teman tidak entry di 226, teman-teman bisa menunggu di area demand gap-nya di 250 hingga 242. Karena pola seperti ini saya pikir layak diminati di saat-saat kompetisi mirai. Selanjutnya ada saham TPMA. TPMA di sini menguji area break bullish yang sudah saya buat di area 500 dan tidak cukup kuat. Jika teman-teman tertarik untuk saham TPMA, layaknya dia bergerak di atas 500 karena potensi akan menguji area 576 untuk menguji area break bullish keduanya. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Jadi jika dia mampu bergerak di atas 500 layak diminati, tetapi jika tidak bergerak di atas 500 teman-teman bisa mengambil opsi buy on weakness saja di angka 458 hingga 464. Selanjutnya ada saham BBSS. Posisi BBSS di sini masih bergerak di atas pola downtrend yang sudah dipatahkan saya pikir, karena sudah dipatahkan dan bergerak di atas resistennya atau di atas supply-nya, dan area break bullish-nya masih cukup sama saya pikir di 73. Nah, posisi yang terjadi di saham BBSS jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan entry di 64 atau di 66 untuk fast trade ya. Dengan taking profit saya pikir bisa mencapai area 73 atau paling tidak langsung fast trade saja di area 70. Tidak layak diminati jika dia mampu bergerak di bawah 62 atau di bawah lower low-nya ini di bawah 61 ya. Karena kemungkinan besar akan diturunkan kembali menuju area 50 bisa-bisa saja. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga pandangan saham yang teman-teman minta bisa memberikan teman-teman hasil dan cuan bersama yang baik. Saya ucapkan terima kasih.